Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lewi Desertina, mahasiswa semester 2 dari Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang diare pada anak. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Pengertian diare. Apa sih pengertian diare itu? Menurut WHO atau World Health Organization, penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Penyakit ini paling sering dijumpai pada anak balita, terutama pada 3 tahun pertama kehidupan, di mana seorang anak bisa mengalami 1-3 episode diare berat. Atau diare adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali sehari, disertai dengan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Apa sih penyebab diare itu? Penyebab diare ada beberapa hal yang bisa menyebabkan timbulnya diare, yaitu misalnya infeksi oleh bakteri, virus, atau penyakit, alergi terhadap makanan, susu, atau obat tertentu, atau infeksi oleh bakteri atau virus yang menyertai penyakit lain seperti campak, infeksi telinga, infeksi tenggorokan, malaria, dan lain-lain, atau karena pemanis buatan, atau karena stres. Apa sih tanda gejala pada diare? Diare merupakan suatu keadaan di mana tinja encer dengan frekuensi 4 kali sehari atau lebih, yang kadang disertai dengan muntah, badan lesu, panas, tidak nafsu makan, darah atau lendir dalam kotoran. Bahaya pada diare. Saat terjadi diare, feses yang dikeluarkan oleh penderita memiliki kandungan air yang sangat tinggi atau sangat encer. Selain itu, frekuensi buang air besar pun meningkat. Secara drastis dalam sehari, penderita bisa kehilangan 5 liter cairan tubuh. Penderita juga dapat kehilangan zat mineral atau elektrolit yang terlarut dalam cairan tubuh. Padahal bersama cairan tubuh, elektrolit berperan dalam menjaga agar fungsi tubuh senantiasa normal. Karena kehilangan cukup banyak cairan dalam tubuh, penderita bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi berkelanjutan yang terjadi pada anak-anak balita dapat mengakibatkan kematian. Namun pada orang dewasa, kematian akibat dehidrasi jarang ditemukan. Dehidrasi dapat dilihat dari gejala-gejala yang menunjukkan hilangnya cairan tubuh. Pada tahap awal dehidrasi, penderita akan merasakan mulut kering dan rasa haus yang berlebihan. Adapun tanda-tanda dehidrasi yang selanjutnya tergantung pada tingkat dehidrasi yang dialami penderita. Penanganan pertama pada diare pada anak. Yang pertama, anak diberikan cairan lebih dari biasanya. Yang kedua, anak tidak boleh dipuasakan, makanan harus tetap diberikan. Tapi hindari sayuran karena serat sulit untuk dicerna sehingga bisa meningkatkan frekuensi diare. Yang ketiga, hindari buah-buahan kecuali pisang karena mengandung kaolin, pektin, kalium yang berfungsi untuk memadatkan tinja serta menyerap racun. Yang keempat, untuk anak yang masih menyusui tetap berikan ASI. Yang kelima, beri cairan oralid dengan memasukkan bubuk oralid kemasan kecil ke dalam air matang 1 gelas belimbing atau sama dengan 200 cc, atau bubuk oralid kemasan besar ke dalam air matang 1 liter atau 5 gelas belimbing. Jangan lupa mencuci tangan sebelum membuat larutan oralid. Cuci tangan sekarang ada caranya, yaitu 6 langkah. Bisa dilihat dalam gambar yang saya berikan. Selanjutnya, jika tidak mempunyai bubuk oralid, dapat dibuat di rumah dengan cara: yang pertama, sediakan 1 gelas air matang atau sebanyak 200 cc. Yang kedua, masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Yang ketiga, masukkan garam dapur yang halus 1/4 sendok teh. Aduklah merata. Bila tidak ada oralid, dapat menggunakan air sayur, air rajin, atau air kelapa. Yang terakhir, bagaimana pencegahan diare? Pencegahan diare bisa dilakukan dengan cara selalu mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Anak harus diajarkan untuk mencuci tangan, sedangkan bayi harus sering dilap tangannya. Jaga kebersihan makan, minum, botol susu, atau tempat tinggal. Berikan ASI eksklusif minimal 6 bulan karena mengandung antibodi untuk bayi. Yang keempat, berikan imunisasi anti diare atau Rotarix selengkap pada anak. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.